Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar, saya dari jurusan Teknik Kimia dari Prodi D3 Teknik Kimia Politeknik di Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tuning pada pengendali tekanan ya. Nah, di sini mungkin kita bisa review lagi sih apa sih tuning itu. Nah, tuning itu kita mengubah parameter TOI ya, TOD atau aksi derivatif dan cos Kc gain kontrolnya sehingga dapat mendapatkan respon pengendali yang baik. Nah, jadi respon pengendali yang baik itu gimana? Nah, di sini ada beberapa kriterianya, ada 4. Yang pertama ada overshoot-nya minimum, yang kedua rest time-nya minimum, yang ketiga time response-nya atau settling time-nya minimum, yang keempat decay ratio-nya itu bernilai seperempat atau stabil ya. Nah, dalam praktik ini, ya dari simulasi ini digunakan 3 metode. Yang pertama ada Ziegler-Nichols, yang kedua ada kurva reaksi, yang ketiga ada IMC. Nah, karena kita membahas tentang pengendali tekanan, maka metode yang saya gunakan di sini yaitu IMC, ya, karena Ziegler-Nichols ini digunakan pada flow dan suhu ya. Kalau kurva reaksi ini digunakan pH dan aras ya kalau salah. Ini Kohn-Kuhn ya kurva reaksi ini nama lainnya. Nah, untuk metode IMC ini kepanjangannya adalah internal model control ya. Yaitu pengertiannya yaitu metode yang didasarkan pada korelasi matematis transfer loop yang diinginkan. Atau gampangnya yaitu adalah parameternya itu didasarkan pada fungsi hantar atau fungsi transfer. Nah, parameter apa sih yang ditentukan di sini? Yang pertama ada Kc atau gain controlnya, yaitu yang kedua ada PB proportional band, yang ketiga ada TOI, yang keempat ada dead time-nya, yang kelima ada time constant, yang keenam ada TOSE, ya itu digunakan rumusnya yaitu 0,5 dikali TO plus TOD ya. Time constant ditambah dengan dead time-nya yang digunakan. Nah, di sini tahap percobaannya untuk menentukan ya fungsi hantar atau parameter fungsi hantarnya nanti ya. Sehingga kita bisa menemukan parameter tuningnya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu, set dulu persen PO-nya berapa sehingga nanti kita bisa menemukan persen PV1 ya. Itu ditunggu sampai steady state dengan waktu yang tertentu. Setelah itu nanti kita ubah ya persen PO2-nya, lalu kita tunggu persen PV2 dengan waktu yang tertentu juga. Nah, eh, pengoperasiannya yang kita lakukan di sini yaitu dengan cara manual ya atau open loop ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa menghitung parameternya yaitu TOP, TD, dan KP berdasarkan grafik antara plotnya waktu dan persen PV-nya. Setelah itu nanti kita bisa juga menghitung parameter tuning. Nah, untuk metode IMC di sini yaitu didasarkan pada fungsi antar kan ya. Nah, di sini ada beberapa model ya. Yang pertama ini secara umum ya, yaitu pertama ada model KP ya. KP per TO PS plus 1 di sini nggak ada datamnya. Untuk case A, untuk case G ini ada datamnya. Untuk E ini belum belum ini secara umum ya, ini belum tahu. Nah, untuk KC kali K, ya, untuk kasih ini kan untuk menemukan kasihnya di sini kan ini kan kasih kali K ya, ini sama dengan topi per tosi. Nah, jadi nanti K-nya tinggal pindah ruas jadi 1/K kali topi per tosi ya. Jadi ini K-nya KP. Jadi nanti tergantung model persamaan fungsi antar yang kita gunakan. Dilihat dari situ. Lalu kita sesuaikan dengan persamaan. Nah, di sini untuk perhitungan parameter secara grafik ya, ini digunakan metodenya metode 3 ya, parameter fungsi antarnya. Yang pertama kita harus tahu persen PU1 dan PU2-nya, yang kedua kita harus tahu persen PV1 dan persen PV2-nya. Setelah itu nanti kita bisa menemukan gini proses. Nah, gini proses ini ditentukan dari delta output per delta input. Delta outputnya PV1 ya, PV2 min PV1 per delta inputnya PU2 min PO1 ya, nanti ketemu 1,38. Setelah itu kita menentukan plot Y1 dan Y2-nya ya dengan cara apa? Dengan rumusnya yaitu 0,283 ya untuk plot Y1-nya dikali dengan PV1 min PV2 plus PV1 atau delta PV. Y2-nya sama ya rumusnya. 0,632 delta PV plus PV1. Nah, nanti kalau kita sudah menemukan ini ya kita menemukan Y1 dan Y2-nya. Jadi Y1-nya 41, Y2-nya Y1-nya 41 ya di sini Y2-nya 31 ya. Ini nanti kita bisa menemukan T1 T2-nya. Nah,
T1 di sini berdasarkan apa? Berdasarkan jarak sentimeternya, jarak dari titik 0 sampai ke PV dan juga jarak dari 0 sampai interval waktu ya. Jadi ini kan 1,4 ya. Atau ini aja T2-nya kan 3,6 ya. 3,6 dibagi dengan jarak antar 5 detik ya, karena interval waktunya 5 detik, berarti dibagi dengan 2,5. Lalu dikali 5 ya, karena interval waktunya 5 detik, nanti ketemu. Ini 7,2 detik. Nah, kalau kita sudah menemukan T1, T2, kita bisa menemukan TOP-nya atau time constant-nya. Jadi rumusnya yaitu untuk metode 3, yaitu 3/2 dikali T2 min T1. Sehingga nanti kita bisa menentukan fungsi hantarnya berapa. Lalu kita juga bisa menemukan parameter tuningnya. Nah, parameter tuningnya di sini sesuai dengan metode IMC ya. Jadi di sini kan tidak ada datamnya, maka yang digunakan adalah case A. Kebetulan case A di sini itu adalah PI atau proportional integral yang digunakan tipe pengendalinya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan rumus ya, sudah ini kan disesuaikan saja. Untuk PB di sini kan PB kan hubungan PB sama KC dengan apa secara matematis itu kan KC sama dengan 100 per PB ya. Ini nanti tinggal dipindah ruas sehingga nanti PB sama dengan 100 per KC ya. Ketemu 69, I-nya nanti tentukan di sini. Atau di ini aksi derivatif ya, bukan datamnya di sini ya. Ini ya, karena di sini tidak ada ya, tidak ada. Propnya ini dari sini, absolut PB. Nah, ini adalah tahapan-tahapan para aplikasi parameter tuning. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu mengatur, mengkonfigurasi kondisi yang sesuai diharapkan. Maksudnya apa? Nanti kita mengatur valve-nya, apakah kita itu menggunakan tangki atau enggak. Jadi kita sesuaikan ya valve-nya dibuka mana aja. Tapi di simulasi ini saya gunakan dengan tangki. Lalu kita atur juga main switch-nya, kita atur P1, P2-nya tekanannya berapa, tekanan kompresornya. Lalu kita juga mengatur apakah modenya manual dan otomatis, kapan manual, kapan otomatis. Jadi sesuai job sheet aja sih di sini. Nah, lalu yang kedua kita masukkan nilai parameter tuningnya ya. Jadi parameter tuningnya tadi kita sudah hitung, kita input secara manual ya, ini manual ya inputannya. Lalu kita lakukan startup proses. Jadi startup proses di sini yaitu kita persen PU-nya sampai ya kita set ya, persen PU-nya sampai steady state dan SP-nya sampai tercapai. Jadi kita set, nanti kita ketemu ya. Kalau sudah tercapai nanti kita berikan perubahan SP set point ya. Ini modenya dilakukan dengan cara otomatis ketika kita sudah berikan perubahan set point. Setelah itu nanti kita bisa menganalisa perubahan persen PV terhadap perubahan set point. Ya, peristiwa ini terjadi berarti kalau istilahnya sih servo system ya, perubahan set point. Nah, di sini ada hasil parameter responnya terhadap tuning tadi ya. Jadi parameter pengendali itu akan mempengaruhi dari parameter respon ya. Nah, jadi di sini kan ada plot antara SP dan PV ya. Di sini kurang SP ya. Jadi nanti kita lihat bahwa PV-nya kan di sini nggak terjadi osilasi ya. Nggak terjadi osilasi atau gelombang, juga nggak terjadi overshoot. Yang ini udah menandakan bagus, ini pertanda bagus sudah. Apalagi ditambah dengan offsetnya sudah nggak ada, ini offsetnya nggak ada. Ya, berarti pengendalian yang dilakukan ini udah baik, parameter tuning yang dilakukan itu udah baik ya. Karena ini udah ideal karena secara praktis biasanya ada offsetnya di mana PV-nya itu di atas dari SP atau di bawah dari SP-nya. Lalu untuk decay ratio karena nggak terjadi puncak-puncak atau gelombang ya, maka decay ratio nggak ada, period oscillation juga nggak ada karena nggak terjadi puncak-puncak itu. Nah, untuk rise time di sini kan persen PV ketika persen PV-nya mencapai nilai akhir ya. Pertama kali mencapai nilai akhir atau SP-nya. Di sini didapatkan 8 detik. Dari pengukurannya caranya sama seperti kita ukur dari titik 0 ke ini ya, titik 0 ke sini ya. Jadi berapa senti nanti 8 detik per waktunya, jarak waktunya kali 5 sama saja. Untuk respon di sini kan respon itu persen PV ketika persen PV mencapai steady state yang baru ya, steady state yang baru di sini. Saya kira-kira di sini. Dengan tolerirnya yaitu plus minus 5% menurut teori. Jadi saya dapatkan 17,0213 detik. Nah, ini berarti kita bisa simpulkan bahwa pengendalian yang kita lakukan ini udah baik.
Nah, untuk mengetahui apakah ini udah minimum rest time-nya atau responnya udah minimum, office-nya juga, ini tergantung dari pengendalian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau misal di key ratio-nya atau misal rest time-nya, respon time-nya lebih lama gitu, maka eh, sebelumnya lebih lama, maka yang sekarang ini sudah baik ya, karena harus kita bandingkan dulu ya. Semakin minim respon time-nya dan rise time-nya, maka semakin bagus ya. Tapi ini kan sudah baik, ini udah 20 detik, itu udah 17 ya, 8 detik udah bagus ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pengendalian yang kita lakukan itu sudah optimal, sudah bagus. Jadi itu saja ya. Jadi itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misal saya ada yang salah, masih ada yang kurang, atau mungkin masih ada yang membingungkan ya, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.